Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adili sultanik. Amma ba'du. Saudara, sahabat waras yang berbahagia, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat waras, saya akan membuka satu metode, yaitu untuk mengatasi rasa sakit, yaitu rasa sakit dalam diri kita, dalam tubuh kita, terutama tubuh kita yang termasuk sensitif, terlalu banyak bergerak atau terlalu banyak bekerja, sehingga tubuh kita mengalami kesakitan. Ini diakibatkan beberapa hal. Pertama, kenapa tubuh kita selalu merasakan sakit ketika kita digerakkan? Ini adalah salah satu kesalahan gerak kita yang tidak mapan, yang tidak biasanya, sehingga kesalahan saraf terhadap tubuh kita menjadikan kontra terhadap peredaran darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Makanya dari itu insya Allah kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang ada dalam tubuh kita ini. Yang wajib diketahui, saudara, sahabat waras, bahwa salah satu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yaitu kesehatan. Karena dengan kesehatan kita bisa beraktivitas dengan baik. Dengan kesehatan kita bisa bekerja dengan normal. Dan dengan kesehatan itu juga kita bisa meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Makanya dari itu salah satu yang harus kita syukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan yang ada pada diri kita. Ketika kita merasakan sehat dalam tubuh kita, seakan-akan kita tidak merasakan bersyukur kepada Allah. Ketika sudah merasakan sakit, baru kita menyadari bahwa kesehatan itu paling utama pada diri kita. Makanya dari itu saya akan memberikan suatu metode atau cara untuk mengatasi rasa sakit dalam tubuh kita atau anggota badan kita. Insya Allah dengan terapi yang singkat ini kita bisa mengatasi rasa sakit pinggang, rasa sakit kepala. Seperti kan saudara kita ini merasakan keluhan pada pinggang, sehingga dalam pinggang merasakan keras ketika ditidurkan, merasakan sakit, ketika dibangunkan juga tidak nyaman. Dan bukan cuma pinggang saja yang dirasakan oleh beliau, ternyata berpotensi kepada sakit kepala. Nah ini apa yang terjadi sebenarnya? Apa karena terlalu banyak aktivitas, terlalu bekerja keras, atau faktor-faktor lainnya? Karena menurut beliau ketika diperiksa oleh kesehatan, ternyata dalam tekanan darah itu alhamdulillah normal ya Pak ya. Nah ini ternyata sakit pinggang dan sakit kepala ini bukan disebabkan karena tekanan darah saja. Itu insya Allah ada faktor-faktor yang lainnya yang mengakibatkan peredaran darah kita tidak normal atau tidak sempurna. Nah menjadikan istilahnya pada tubuh kita ini mengeras saraf-saraf dan otot-otot yang biasanya bekerja ketika peredaran darah tidak berjalan dengan normal, ya spontanitas semua aktivitas dalam tubuh kita ini akan terhambat.
singkat, secara mudah, secara normal, tidak perlu obat atau apa istilahnya yang berlebihan, dengan terapi yang sederhana, insya Allah bisa mengatasi. Coba seperti ini, tolong Bapak ke sana Pak. Baliknya ke sana. Ya. Ketika Bapak ini mengalami sakit kepala, nah ini cuman yang tenggak ini yang rasanya kalau bahasa kita ini ceplokan ini salah satu pusat peredaran darah untuk meringankan sakit kepala. Nah, kita seperti kan ini, lalu kita ini diangkat sedikit, ditekan. Nah, ditekan ketika tenaga kita mempunyai power 100 tenaga, lalu kita gunakan dengan setengahnya saja, jangan terlalu dipulkan, setengahnya saja tenaga kita kerahkan di sini, lalu kita tarik ke atas. Nah ini merasakan untuk peredaran darah, sehingga peredaran darah yang tadinya membeku, mengendap, tidak lancar di seputar ini, nah ini insya Allah akan naik. Nah di sini ditekan lalu dilepaskan. Nah dilepaskan. Bagaimana, ada terasa ringan apa belum Pak? Masih terasa. Nah ini ya Pak, mungkin sakit perlu beberapa kali ya. Nah ini pertama, satu kali lagi ini ketika kita mempunyai tenaga power 100 tenaga, kita taruh setengahnya. Nah setengahnya ini kita taruh di sini, jangan terlalu keras dan jangan terlalu kencang. Nah lalu kita tarik dengan penuh perasaan, tarik ke atas. Nah ketika sudah dirasakan berdenyut di saraf yang belakang kepala ini ada denyutan, udah denyutan ada ini, lepaskan. Nah insya Allah ini akan meringankan sakit kepala, dan insya Allah dengan metode seperti ini kita sering lakukan akan terhindar dari sakit kepala. Lalu dalam masalah sakit pinggang, nah sakit pinggang ini biasanya dari ketidaknyamanan ketika kita tidur, salah posisi dalam tidur. Coba digeser Pak. Nah coba digeser. Ketika tidur kita salah, nah ketika kita berbalik juga kita salah. Nah posisi pinggang ini seakan-akan kaget, otot saraf itu kaget. Nah ternyata tidak kembali kepada semula, yang akhirnya pinggang dirasakan keras atau kaku, sakit. Nah cara mengatasinya, kalau sakit pinggang ini seseorang bisa dipraktekkan oleh saudara-saudara di rumah, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah ini ininya dulu orangnya, dulu disuruh ke rumah. Nah balik ini, tidur. Nah tidur ini mengatasinya begini. Lalu kita pijit ini ya saudara. Nah ini pijit, lalu ini tekan. Nah karena saluran darah di antara seputar ini dan antara lutut dengan pinggang ini terjadi istilahnya penyumbatan darah. Nah ketika ditekan sebagaimana tadi power kita 100, harus 50%-nya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kencang, karena terlalu keras atau terlalu kencang juga salah metode seperti itu. Nah ketika kita sedang-sedang saja, nah ditekan seperti ini, ketika sudah ada rasa berdenyut di bagian lutut, berdenyutnya semakin keras, lalu kita lepaskan. Nah coba 1 kali 2 kali masing-masing kita coba. Insya Allah dengan metode ini pinggang akan langsung rasa sakitnya hilang. Mungkin perlu beberapa kali
penerapan metode ini, pijat ini, atau cara menekan atau mengedarkan darah supaya lancar kembali insya Allah. Nah itu sementara. Bagaimana ini rasanya, udah agak ringan ya Pak ya? Iya Pak. Nah ini udah alhamdulillah sudah penuh. Nah itulah saudara-saudaraku, sahabat waras yang berbahagia, mudah-mudahan metode ini bisa Anda lakukan di rumah masing-masing dengan cara mudah, cara cepat, cara yang efektif, tidak usah berlama-lama kita dipijit, berlama-lama dipijat, karena terlalu lama kita dipijat atau dipijit itu mengakibatkan saraf yang lain terganggu juga. Nah makanya ketika kita merasakan sakit, merasakan keluhan pada badan kita, di salah satu badan kita harus punya metode atau cara-cara untuk mengatasinya dengan saraf-saraf tertentu, dengan otot-otot tertentu, karena tidak semua saraf itu terlibat dalam sakit itu, karena ada khusus saraf-saraf tertentu yang menjadikan badan kita sakit. Insya Allah kalau kita mengetahui dengan cara-cara seperti ini, kita tidak perlu repot, kita tidak perlu pijat berjam-jam atau bermenit-menit lamanya, sehingga kita nanti timbulnya akan ketagihan. Nah akibat dari ketagihan itu, pijat itu menjadikan suatu kerutinan untuk kita. Itu juga tidak baik saudaraku. Nah makanya dari itu kita harus tahu metode dan cara mengatasi rasa sakit yang ada pada tubuh kita. Sementara insya Allah sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa saudaraku, tolong sebelum video ini dilanjutkan, tolong di subscribe. Mudah-mudahan subscribe itu suatu sedekah dari Anda untuk kami, untuk kelancaran channel kami, dan mudah-mudahan salah satu istilahnya untuk memperpanjangkan metode kami ini insya Allah. Metode-metode selanjutnya insya Allah tunggu dalam waktu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.